Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa in aradta hifdzal jawarihi fa'alaika bitathhiril qalbi, maka jikalau menghendaki oleh kamu akan menjaga segala anggota-anggota tubuhmu, fa'alaika bitathhiril qalbi, maka lazimkan olehmu bitathhiril qalbi, dengan membersihkan, mensucikan hati. Fahuwa taqwal batini, maka dia mensucikan hati, yaitu kategorinya taqwa batin. Wal qalbu huwal mudghatul lati idza salahat salaha biha sairul jasadi wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Qalbu itu adalah segumpal daging yang apabila ia baik, niscaya baiklah dengannya seluruh badannya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah dengannya seluruh badannya. Fastaghil bi islahihi, maka sibukkanlah olehmu bi islahihi, dengan memperbaiki qalbu. Litasluha bihi jawarihuka, agar supaya baik dengannya oleh anggota-anggota tubuhmu. Wasalahuhu yakunu bi mulazamatil muraqabati, adapun kesalehan hati yaitu dengan melazimkan muraqabah. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, siapa orang yang hidupnya pengen bahagia, maka dia mesti bertakwa. Siapa orang yang hidupnya pengen sekali mendapatkan ketentraman dan kesenangan, maka hendaknya dia bertakwa. Orang tidak akan bisa bertakwa kecuali harus ada dua instrumen, yaitu mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah sekemampuannya. Enggak kuat diri salat duduk, enggak kuat duduk miring, dan seterusnya. Yang kedua adalah menjauhi segala larangan-larangannya. Dan orang tidak akan mampu untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah kecuali dengan menggunakan anggota-anggota tubuhnya yang ada 7. Orang tidak bakalan bisa ngerjain perintah Allah kecuali harus melalui 7 macam anggota. Ada mata, ada lidah,
ada telinga, ada perut, ada kemaluan, ada tangan, dan ada kaki. 7 anggota ini yang harus benar-benar untuk kemudian kita kontrol, kita jaga. Bagaimana cara mengontrol tangan, kaki, mulut, telinga, dan seterusnya? Kata Imam Ghazali, kajian malam hari ini, fa in aradta hifdzal jawarihi fa alaika bi tathhiril qalbi. Kalau Anda pengen bisa mengontrol tangan, kaki, perut, kemaluan, lidah, mata, telinga, maka caranya adalah satu, yaitu kudu menata hati, kudu menjaga hati, kudu membersihkan hati daripada akhlak yang tercela. Sebab hati ini adalah wadah yang dari hati itu akan terpancar ke-7 anggota. Yang pertama adalah lidah. Lidah setiap hari di demo lidah kita saban hari oleh 6 anggota lainnya. Kaki kita saban pagi ngomong sama lidah, yang omongannya sama dengan tangan, yang omongannya sama dengan mata, yang omongannya sama dengan telinga, dengan perut dan kemaluan kita. Semuanya ngomong begini sama lidah, ya lisan, idza istaqamta istaqamna, wa idza wajajta wajajna. Kaki, tangan, perut, kemaluan, telinga, mata mendemo saban pagi dengan bahasa lidah. Bila kau sanggup hari ini lurus, maka kami akan siap untuk lurus. Bila Anda bengkok-bengkok, maka jangan harap kami akan lurus. Kami jauh lebih bengkok. Jadi maksiatnya kaki berangkat dari maksiatnya lidah, maksiatnya kemaluan berangkat dari maksiatnya lidah, maksiatnya tangan, mata, telinga berangkat dari maksiatnya lidah. Maka mereka bilang, lidah, bila kau lempeng sanggup, kami akan lebih sanggup lempeng. Bila kau tidak lempeng bengkok-bengkok, maka jangan harap kami disuruh lempeng. Maka lidah ini yang harus dikontrol betul. Lidah, karena didemo oleh anggota yang lain, dia pun demo sama hati. Sebab lidah ini penyambung hati. Pengen apa aja lewat lidah yang nyampein. Pengen beli, pengen baca Quran, pengen baca solawat, pengen bohong, pengen menipu, pengen ngibulin, pengen membuli, pengen membuat hoak, segalanya. Ini lidah tergantung hati. Maka kata Imam Ghazali, bila mana Anda
pengen anggota tubuhnya benar dan lurus, maka kuncinya bersihkan hati dari akhlak yang tercela. Semuanya bermuara kepada hati, sebab hati itu ibarat negara, namanya raja. Tangan kaki namanya prajurit, namanya rakyat. Hati dalam sebuah ketentaraan namanya panglima, sementara tangan, kaki, mata dan seterusnya adalah prajurit. Maka prajurit itu tergantung yang nyuruh. Disuruh benar dia mau, disuruh nggak benar dia mau. Gimana maunya panglima, gimana maunya raja. Contoh, ada orang yang kita benci, gedek banget kita sama dia. Tuh gedek tuh namanya sifat hati. Gedek tuh hati, ndak mau. Maka ketika kita lewat dalam satu gang, ketemu dia, ada belokan, kira-kira kaki kita belok nggak? Belok nggak? Belok. Tuh kaki belok tuh kira-kira ada yang nyuruh nggak? Ada yang nyuruh nggak? Ada. Siapa? Hati. Maka disuruh apa aja sama hati akan nurut. Dilarang oleh hati akan nurut. Bila hati mendengar 5 kilo dari rumah kita, namun suara dangdutan tuh kenceng banget, kata hati kudu berangkat. Itu kaki siap-siap berangkat aja. Ada suara adzan karena rumahnya nggak jauh dari masjid, kata hati nggak usah, maka kaki nggak mau jalan. Jadi semuanya yang nyuruh hati. Jadi hati itu raja, ini prajurit, punggawa, disuruh. Kayak bapak-bapak nih ngaji, hatinya emang pengen ngaji, maka kemudian duduk karena hati yang nyuruh. Kadang kaki pegel, maka belonjor, sila lagi, belonjor, sila lagi, hatinya masih mau. Begitu dia akan duduk. Segalanya berangkat dari hati, semuanya apa saja dari hati. Oleh karena itu, kalau kita pengen tangan kita nurut, mata kita nurut, hati kita kudu bersih. Kenapa kita enggak mau baca Quran? Walaupun Quran itu kita tahu kitab suci, pegangan umat Islam, karena hati kita enggak pernah nyuruh ama mata untuk lihat Quran. Tapi kalau lihat sinetron, waktu udah bilang nanti malam jam 9 mulai, maka mata siap. Jadi apa yang disuruh oleh hati akan dikerjakan oleh anggota badan. Semua penyakit, enggak usah ngomong penyakit batin, penyakit lahir, apa darah tinggi, apa stroke, gula, setetek bengek, penyakit yang muncul macam-macam namanya. Kalau mau jujur, semuanya berangkat dari hati. Dari hati. Bila hatinya ngurek sama penyakit, pengen sakit hatinya, maka saban pagi dia rajin ngecek gula. Udah kayak dokter aja, sampai alatnya beli. Berapa ini kadar gula saya?
berapa ini tekan, udah mau ngapain? Yang harus dicek mah berapa ayat hari ini baca Quran, cek tuh, beli alatnya. Berapa kali baca sholawat hari ini, cek tuh. Yang kayak begitu jadi otak kita diracunin terus oleh penyakit yang kita buat sendiri, karena kita punya alatnya untuk ngecek kayak begitu. Akhirnya waduh, darah saya naik nih, udah mulai panik. Itu mulu percis kayak orang punya hutang di bank, karena dia punya cicilan, otaknya mikirin cicilan terus. Ini udah tanggal 5, berarti kurang 20 hari lagi. Ini tanggal 6, berarti 24 hari lagi. Ini tanggal 7. Itu mulu, stres. Akhirnya nggak kerja, bingung, kayak begitu. Nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah, hatinya. Maka jadi sakit. Begitu. Kadang hatinya mikirin orang-orang yang benci. Tetangga ngomongin begitu dipikirin malam, tak kayak begitu ya. Padahal gue udah baik sama dia. Ngapa dia kayak begitu? Miring kanan. Padahal dia waktu itu miring kiri. Sampai jam 1 nggak bisa tidur. Yang kita pikirin, kira-kira lagi mikirin kita nggak? Kagak. Ngapain? Tidur. Ngorok nggak? Ngorok. Nyenyak nggak? Nyenyak. Jadi kita nggak bisa tidur nih, kira-kira ulah dia, ulah kita. Hah? Ngapa dikerjain? Buang, hatinya kudu bersih sama kayak begitu. Biarin, cut, begitu. Biar hati kita sehat. Kenapa kita lebih mengingat-ingat yang benci dibanding orang-orang yang sayang sama kita? Kayak kagak ada orang yang sayang aja. Udah cut, masih banyak kok yang sayang. Begitu hidup. Bini nggak kelihatan, anak nggak kelihatan, teman-teman yang baik kan kelihatan. Yang kelihatan si anu, lupa ya dia. Bagi sembako gue nggak dibagi. Mana kemarin Idul Adha gue kagak dibagi korban lagi. Apa aja yang kayak begitu. Ini semuanya berangkat dari hati. Dari hati. Karena itu kata Imam Ghazali, fa'alaika bitathhiril qalbi, maka kita kudu sungguh-sungguh membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, namanya batin kita sudah takwa. Sebab takwa ada dua, ada takwa lahiriah, ada takwa batiniah. Takwa lahiriah itu berangkat dari takwa batiniah. Ada orang kata kita, ini payah, kontrakannya banyak, tokonya banyak, tapi diminta bantuan santunan yatim, baginya dikit. Enggak kayak tetangga kita yang sebelah ono, masih ngontrak, tapi baginya banyak. Ini bukan masalah kontrakan banyak, hati begitu. Jadi ada orang miskin tuh bukan bentuknya harta. Ada yang miskinnya hati. Kalau hatinya miskin, maka biar kata duitnya banyak, berat untuk berbagi, karena hatinya masih susah, walaupun bergelimangan harta. Tapi kalau hatinya yang seneng, yang dermawan, biar kata dia hidupnya pas-pasan, dia nggak berat, karena segalanya dari hati. Dari hati. Maka hati ini kita kudu bersih. Pesan-pesan Tuhan masuknya kepada hati. Kalau hati kita udah penuh dengan barang kotor,
sulit untuk masuk nasihat-nasihat yang baik. Akan mental lagi ibarat gelas udah ada kopinya. Kalau gelas ini udah ada kopinya, dikasih air putih kotor, kasih air putih hitam lagi, kasih hitam lagi, nggak bisa. Kudu dicuci, kudu dibersihkan. Jadi hati itu kayak teko, hati itu kayak teko, itu hati gitu. Teko itu cerek gitu, orang Betawi sebut ceret. Itu ada mulutnya nggak? Ada tempat nuangnya itu. Maka bila teko itu isinya kopi, waktu dituang keluarnya kopi. Kalau teko itu isinya susu, waktu dituang keluar susu. Begitulah teko tidak bakalan mengeluarkan kecuali yang ada pada dalam teko. Kalau dalamnya susu, keluarnya susu. Kalau dalamnya itu kopi, keluarnya kopi. Di Pondok Karya ada enggak teko di dalamnya isinya susu dalamnya, waktu dituang keluar dari mulut tekonya kopi? Ada enggak? Ada enggak teko di dalamnya isinya susu tapi waktu dituang keluarnya kopi? Ada enggak? Ada? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ada enggak orang bilang begini, biar mulut gue judes, hati gue baik? Ada enggak? Lah katanya enggak ada tadi. Biar mulut gue judes tuh kopi namanya. Hati gue baik tuh susu namanya. Ada nggak begitu? Kagak ada. Kalau mulutnya judes, hatinya judes. Sebab teko kagak bakal ngeluarin kecuali isinya yang ada di dalamnya. Begitu. Gue kayak begini nih, gue ikhlas. Ya kagak. Ikhlas nggak disebut-sebut kayak surat ikhlas. Surat ikhlas tuh nggak ada. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ikhlas. Ya kagak ada. Jadi hati semuanya berangkat dari hati. Dari hati. Nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Sulit. Hati yang bermasalah hati. Begitu hati. Maka hati ini begitu yang harus kemudian kita jaga, kata Imam Ghazali. Apa itu qalbu? Hati itu hati. Sebetulnya bukan liver hati itu. Hati bahasa Indonesia itu dari bahasa Inggris heart. Maknanya bahasa Indonesianya jantung gitu. Hati itu jantung. Bukan hati. Sebab hati itu liver. Bukan itu, tapi kolbu itu kayak buah sonubar, kayak jantung, hati. Jadi yang mana? Tapi bukan jantung, tapi latifah robbaniyah yang ada pada jantung, kolbu itu. Yang kalau dia baik, kata Nabi, maka yang lain jadi baik. Kalau dia sakit, yang lain jadi sakit. Gitu. Kalau dia hatinya pusing, yang lain ikut pusing. Maka hati ini yang kudu benar-benar konsen didandani. Jangan banyak mondar-mandir ke rumah sakit biar kata gratis, jangan.
Sampein ama mereka tuh yang mondar mandir ke psikiater, berangkat lagi ke psikolog. Bilang sama mereka, Anda stres bukan karena apa-apa, hati Anda kurang ingat sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Asal ingat Allah hati tenang. Kurang zikir, hatinya kosong dari nasihat. Seakan-akan yang gak punya duit kita doang, mua juga gak punya duit kalau diajak ngobrol. Saya suka dibilang, itu ngapa itu ngaji itu banyak itu jamaahnya, amalannya apa? Bukan amalan, tuh orang lagi puyeng. Kalau di majlis tenang, kalau udah keluar puyeng lagi. Saya curiga apa yang nyengir-nyengir. Itu begitu saudara. Jadi mencari ketenangan di hati. Ingat Allah. Ini penting, hati harus dibimbing. Kenapa penting baca sholawat? Kenapa penting baca dalail? Kenapa baca rotib? Kenapa harus baca Quran? Ngobatin hati. Kalau hati sehat, yang lain jadi sehat. Tapi kalau hati sakit, yang lain ikut sakit. Orang penyakit itu dari hati. Coba lihat kemarin corona. Bukan, corona itu enggak bakal merusak. Yang bisa merusak itu adalah pikiran busuk yang ditaruh di hati, sehingga hatinya busuk, keluar di anggota tubuh jadi busuk. Saya mau dongeng biar gampang dan paham. Ada singa itu raja hutan, mati sama tikus. Tikus bisa dia bunuh singa. Tikus bisa nggak tikus bunuh singa? Nggak bisa, tapi bisa. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini gambaran, moga bapak-bapak bisa memahami dan menangkap pesan yang kami sampaikan ini. Tikus datang ke singa. Kata tikus bilang begini sama singa, "Hei singa, meski kau ini kuat, saya pengen duel sama kau, perang tanding." Begitu. Kata singa, "Sembarangan mau apa Anda dengan saya? Badan kecil begitu. Tunggu, beri saya waktu sebulan. Bulan lagi, lihat kalau ente kagak mati." Begitu kata tikus. "Tenang, saya lawan." Begitu kata tikus. Maka kemudian tikus pergi. Seminggu setelah kepergian tikus, tuti singa mikirin, itu tikus bagaimana mau bunuh gua? Kecil begitu, gua kan gede. Bagaimana? Begitu. Seminggu, 10 hari, kurang 20 hari lagi saya perang nih sama tikus. Kalau sampai kalah saya di hadapan para rakyat-rakyat yang ada di hutan ini, alangkah malunya saya. Pakai taktik jurus apa dia? Apa beksikong hasbullah? Begitu dia. Mau pakai apa dia? Begitu. 15 hari dipikirin. Kalau sampai gua kalah ribet ini. Tikus ada-ada tiap hari mikirin mulu. Maka pas di hari ke-20 mulai sakit singa. Sakit. Kenapa? Mikirin. Pas di tanggal 25, kurang 5 hari mati singa. Belum sebulan mati. Kenapa? Dibunuh siapa?
Dibunuh siapa? Hah? Pikirannya siapa? Pikiran siapa? Hah? Pikiran tikus, pikiran dirinya. Tikus mikirin nggak? Kagak. Itu yang mati sama corona kayak begitu. Begitu. Yang mati. Dia berpikiran, ini bagaimana ada corona nih? Bang ke masjid, gila ada corona. Tapi ke PLN mancing, sabanari. Dia bingung. Bingung mikir hidup. Selaman gak mau pakai sikut, nempel juga. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Ada nggak yang model begitu? Untung agak mati. Itu sudah. Itu namanya diracuni, nama dirinya, hatinya yang diserang. Maka kita biasa aja hidup. Dunia ini negeri cobaan biasa. Hidup tuh bukan kita doang yang punya masalah, semua orang juga punya masalah. Cuman gak kayak kita ditulis-tulis di status, lapar gue, mana kenyang ke warteg kan. Begitu. Jangan kayak gitu-gitu. Hati kudu lempeng. Singa mati sama tikus, padahal kagak dia apa-apain. Itu banyak orang ketika dia pensiun dari PNS, dia bingung. Hancur dia, penyakitan, gara-gara apa? Pikirannya. Dari mana? Dari hati. Bersihin hati. Masalahnya waktu gua kerja kan kayak begini begitu. Itu rapihin dulu sebelum berhenti. Begitu. Jangan sembarangan ditata. Jadi enak udah pensiun gak punya beban. Karena kita banyak ditutupi, udah pensiun kita bingung. Dibongkar apa kagak? Begitu. Hidup nyantai aja apa adanya, gak usah puyang-puyang. Itu kayak begitu. Saya suka bilang, kenapa itu guru si Adu tuh jauh, tapi ngomongnya cinta, enggak, kakinya nggak bakal kuat, dilarang oleh hatinya. Kalau bersih ketemu nggak usah takut. Hati kuncinya, hati. Maka hati ini nih kudu rapi. Sumber bahagia tuh di hati. Allah tidak taruh bahagia di duit, enggak. No, yang masuk rumah sakit primary duitnya banyak, apalagi di ICU mahal, enggak cukup 2 juta dibuang duit. Tanya bahagia kagak. Jadi bahagia itu di hati. Maka hati kita lebarin, hati kita sehatin. Bagaimana caranya nyehatin hati? Sering ngaji, sering zikir, baca sholawat, baca Quran, biar hati sehat. Takdim, hati ini kudu dikasih makan. Badan kalau nggak dikasih makan sakit. Hati begitu, kalau nggak dikasih makan dengan makanan ruhani sakit. Akhirnya alasannya banyak. Bang ngaji yuk. Gua belum bisa. Emang juga mau belum bisa, makanya ngaji. Gua malu. Ada aja alasannya. Ada aja macam-macam. Hatinya yang menolak, hatinya. Maka kunci segalanya hati. Maka kata Imam Ghazali, hati itu segumpal daging. Bila dia sehat, yang lain jadi sehat. Bila dia sakit, yang lain jadi sakit. Ada orang pakai tongkat berangkat ke masjid, kata orang-orang tuh sakit, enggak, tuh sehat, bungkusnya sakit. Sebab ada orang seger buger, enggak kuat ibadah, enggak kuat ngaji, sebetulnya sakit, bungkusnya sehat. Jadi yang dilihat itu isi, yang dinilai oleh Allah kolbu, bukan badan. Kolbu. Jadi orang itu kolbu. Ada orang belum pensiun udah gusar. Ini bagaimana? Ada corona stres. Kayak corona lebih hebat dari Tuhan. Begitu. Ini karena hati yang ciur. Maka sehatkan hati,
bersihkan hati supaya yang lain menjadi sehat adanya. Begitu. Semuanya begitu. Sebab ini penting. Bila mata air itu bening, maka sungai pun jadi bening. Bila mata air ini keruh, apa itu namanya, belerangan, maka selokan ini pun juga bau belerang. Begitu. Maka kehidupan kita, senang dan susah, bukan dilihat punya mobil apa kagak, punya rumah mewah apa kagak, tapi hatinya bagaimana. Hati ini penting. Hati. Dan ini yang dibikin sehat oleh kita. Kalau enggak kita bakal stres terus. Orang harta banyak dia bingung. Bingung gua jalan hidup, tanah ablak-ablakan, dia stres. Mau ngapain? Hati Anda ketakutan. Takut apa? Pulang juga nggak bawa apa-apa. Nggak ada kain kafan dikasih kantong kayak begini. Di Pondokkarya ada nggak orang mati kain kafan dikasih kantong? Ada nggak? Nah, ngapain ada stresin? Biasa aja hidup. Lahir juga nggak bawa duit, biasa aja. Kata gua nggak punya duit, nggak punya duit, tanahnya banyak, jual aja, ngapain susah. Saya pengen tinggi, ya nanti sabar. Begitu buat kita, tapi dikejar utang, beresin aja utangnya. Ngapain kita miara masalah? Masalah harus dibuang. Ini yang jadi stres dalam hidup. Kita berstandar ganda dalam hidup. Itu yang bikin stres. Maka hidup nyantai saja. Semuanya ada. Bila hari ini kita belum punya anak, nikah sampai nyari, lihat no bujangan yang sampai detik ini belum laku-laku. Alhamdulillah saya punya bini. Begitu. Bila anak kita pegel kelakuannya, lihat no yang menikah udah puluhan tahun gak punya anak. Biar kata anak kita nih bengal-bengal dikit, punya anak. Yang dia impikan ini hidup bahagia. Begitu. Bila sekarang kita nggak punya duit, no lihat no yang di Pertamina, di ICU duitnya banyak, pengen sehat, kita dikasih sehat. Kenapa hidup dibikin susah? Yang membuat susah tuh bukan Allah, kita. Hati kita yang teracuni oleh ketakutan banyak, yang padahal hidup ketika mati kagak bawa apa-apa. Itu hati yang harus diobati. Biar sehat hati kita. Hati kita, kalau hati kita sehat, enak hidup. Mau ngapain? Hidup. Makan sama aja. Antara restoran sama rumah kita sama, kuncinya sehat. Kalau sakit mau makan apa juga pahit. Bener nggak? Pahit. Ini makan apa aja. Gitu. Begitu. Emang begitu. Kalau kita masih ngerasa gula manis, sehat. Sehat. Jangan takut. Ini makanan ini jadi racun. Otak Anda yang menuduh racun. Kata Allah, ana inda dzoni abdi bi, aku tergantung pikiran Anda. Bila daging ini kata Anda adalah kolesterol, ku jadikan kolesterol. Kalau Anda bilang ini obat dari Allah, saya kasih sehat. Kalau kita mengatakan emping ini asam urat, ku kasih asam urat. Kalau kau bilang ini obat dari Allah, ku kasih sembuh. Tergantung otak kita. Mau kemana otak kita? Emping dari dulu ngkong kita. Tinggalnya di Rangkas Bitung, pagi makan emping, siang emping, malam emping, sabanari emping mulu. Dia kudunya yang asam urat. Kita yang jarang-jarang asam urat. Otak kita yang miring. Makanan disalahin. Salah kagak dia. Otak kita yang salah dengan Allah. Rapihin hati, rapihin. Biar tenang, enak hidup, enak. Saya pengen ngangguk-ngangguk bukan di masjid doang, pas pulang puyeng lagi. Ini saya kurang demen kalau ini kudu mantep kita. Hati beneran, hati nikmatin aja, nikmatin aja. Hidup nih mau dibuat apa hidup? Mau nyetresin apa kita? Itu ulah kita. Bukan ulah Allah, kita ngapain? Lihat tuh tetangga kita,
Yang anaknya banyak bingung bagaimana ngegedein bocah-bocah. Sekarang udah ngawinin si bontot, bingung masih dikasih makan sama Allah. Apalagi kalau tenang, ngapain? Jalanin hidup mengikuti alur yang diatur oleh Nabi. Enak kita, nggak apa-apa. Cuman kita jadi bikin puyeng sendiri. Nikmati. Hidup nih adalah anugerah, bukan musibah yang harus diratapi. Hidup anugerah, nikmati mumpung masih hidup. Punya duit, makan tuh yang enak-enak. Jangan dibikin susah. Nggak ada tahlilan apa, nyarinya gratisan mulu, penyakit. Sedekah gitu, nyarinya gratisan mulu. Makan begitu, makan yang enak-enak mumpung masih hidup. Begitu, mau ngapain? Udah mati mau apa juga kagak ada yang enak dimakan mumpung masih hidup. Begitu, duit mau ngapain? Ntar kita mati, kalau anak kita ingat kita, kalau rusak akidahnya, kagak nahlilin kita, apa kagak nangis kita. Hidup sengsara, makan pakai nasi pakai sambel mulu, nasi pakai sambel, duit kagak dibawa. Ya Allah, anak kita diambur-amburin, rugi. Makan yang enak, saban hari mau daging kayak ayam kayak gitu. Saya tanya sama anak saya yang di pondok, nah makanmu apa? Alhamdulillah saban hari sate. Ya cakep. Apa sate? Sayur tempe. Enggak apa-apa, yang penting mah sate aja lah. Hidup dibikin enak, jangan dibikin susah. Mau ngapain hidup kita? Enak, semuanya berangkat dari hati. Kalau dibikin kita sakit terus, kalau kita ngelamunin, nggak ada manfaatnya. Hidup harus bahagia. Yang membuat bahagia kita berangkat dari kebersihan hati. Sering ngaji ilmu akhlak supaya hati kita betul terpaut sama Rasulullah. Kita nggak ada apa-apanya sama mereka nggak ada apa-apanya, beneran nggak ada apa-apanya. Belajar sejarah orang-orang soleh tempo dulu, kita nggak ada apa-apanya. Kita lebih senang dibanding baba kita. Baba kita sengsara, kita ditinggalin tanah kontrakan, kadang dia yang bangun, kita yang ngambilin saban bulan. Baba kita, tapi dia bisa ninggalin warisan. Kita bagaimana kayak dia? Kagak dipikirin, yang penting kita merebutan aja sama saudara kita. Begitu kita pikirin bagaimana kayak baba kita. Ini nih, nah ini yang harus kebersihan hati, dan ini harus ngaji. Kata Imam Ghazali, maka cara utama bersihkan hati supaya anggota badan kita jadi lurus. Caranya bagaimana? Harus muraqabah. Cuman waktu nggak ada ini saya panjangin muraqabah ini. Kuncinya harus muraqabah, merasa dikontrol, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu apa? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Terlalu panjang. Tapi materi kita akan berbicara konsen tentang bagaimana cara kita mendandani hati. Ini Imam Ghazali membengkel kita supaya hati kita ditempa, paham, supaya hidup kita bahagia. Bahagia dan sengsara berangkat dari hati, dan si miskin bisa senang dengan kesenangan yang tidak dimiliki oleh si kaya. Si kaya bisa senang dan kesenangan yang mungkin tidak dimiliki oleh si miskin. Tapi semua hamba-hambanya bisa dikasih senang oleh Allah karena kesenangan adanya di dalam hati. Jaga itu hati, bersihin itu hati, isi dengan makanan rohani. Dengan itu hati kita akan jadi bagus, dengan itu hati kita jadi bersih, hidup kita mulia di dunia, berarti di akhirat hidup penuh dengan kesenangan dan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Boleh saja sholat syukur wudhu digabung dengan sholat muqaddimatul witri, enggak apa-apa, boleh saja. Namanya 2 in 1. Satu kerjaan 2 ganjaran. Boleh, enggak apa-apa, boleh saja.
Kalau di dalam salat syukur wudu bacanya kuliah kulhu. Bacanya kuliah kulhu. Rakaat pertama kuliah, yang kedua kulhu. Yang pertama kuliah, yang kedua kulhu. Surat langganan. Langganan. Apal nggak? Iya, langgananmu apal deh insyaallah. Iya. Udah kuliah kulhu aja. Ayatnya itu kalau apal yang dibaca. Begitu. Kuliah kulhu aja. Yang apal yang gampang. Nggak usah yang lain-lain. Kudu ngapal lagi, puyeng lagi. Udah kuliah kulhu aja udah cukup. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya, baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk kita di majelis ilmu, moga-moga menjadi sabab Allah berikan limpahan barokah kepada kita semua. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.